suka ke mana-mana. Hmm. Jadi tidak ada permasalahan ketika saya harus ke sini atau saya harus ke mana, tidak ada. Hmm. Justru saya senang gitu kan ada di tempat yang baru, Hmm. merasakan hal baru, pengalaman baru. Hmm. Itu sebenarnya apa Hmm. saya gitu. Jadi Hmm. saya ketika tidak ada permasalahan yang berarti ketika saya pindah ke Jepang. Hmm. Hmm. Kenapa itu? Jadi saya merasa di Jepang itu untuk studi bisa lebih fokus. Pertama karena Iya. di kalau di Indonesia saya pasti nanti pekerjaan yang lain itu pasti ada. Iya, masih Tidak ngerewui ya. tidak hanya studi. Dan Di ya, dan juga kita kan begini Mas, ada kecenderungan bahwa di dalam negeri itu lebih susah malah dari di Jepang. Bukan karena faktor akademisnya, bukan karena faktor publikasinya, faktor X yang lainnya, yang malah-malah makan, yang susah benar. ditemui, yang seperti itu kadang banyak ya kejadian yang sekolah Nah, misalkan di UGM atau mana. Ya, udah lama gitu atau di kampus yang lain gitu ya. Nah, saya dengar dan temui banyak yang molor juga gitu kan ya. Karena ada faktor ya itu. Kalau kita kan jelas, misalkan di Jepang itu dan sensei kan juga suportif untuk membantu kamu untuk bisa lulus secepat mungkin kan ya. Maksudnya kalau iya. ya kan ada syarat-syaratnya itu jelas, misalkan 2 jurnal dan 1 conference. Nah, Ah, kalau di sini itu ya sesuai anunya profesornya. Kalau profesornya mengatakan iya, ya iya. Kalau belum ya belum dan parameternya itu tidak jelas gitu. Ya. ya memang eh, saya merasa seperti itu sih sebenarnya. Iya. Jadi pengalaman dulu misalkan saya bandingkan mungkin S2 di Indonesia sama teman-teman yang S2 di lab kita itu Hmm. sepertinya lebih mudah dan lebih cepat lulus gitu. Iya, iya benar. Jadi Terus tidak sesuai dengan kemudian gambaran orang bahwa oh kuliah di Jepang tuh lebih susah atau lebih sulit apa. Malah justru kita nggak ada kuliah ya, kan, iya. kita nggak ada kuliah, tapi kebanyakan teman-temanku di Indonesia yang sedang kuliah S3 itu masih ada beberapa kuliah Kuliah. yang harus ditempuh. Hmm. Jadi kita fokus riset, kemudian juga senseinya juga bisa ditemui kapan saja, gitu kan. Iya. Bahkan bisa jadi kita yang ditemui, gitu. Malah diceki apa dia hafal siapa-siapa yang sering Hmm. ke lab, siapa-siapa yang jarang ke lab. Dilihat Belum terus lagi, ya. belum lagi weekly meetingnya, meeting tiap minggu. Nah, kebetulan kan sekarang malah seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali kan Hmm. meeting dengan sensei dan member yang lain. Hmm. Kalau kita dengan itu kita dipaksa untuk progres. Iya. Jadi lumayan ya Jadi dan ini proses cepat selesai lah. pembantaiannya di situ ya, proses pembantaiannya ya. Ya, pembantaian nggak juga sih sebenarnya, nggak Hmm. terlalu juga. Nggak terlalu Cuman ya. Hmm. cuman Oke. apa tinggal kita mempertanggungjawabkan Iya. apa langkah yang telah kita ambil, Hmm. propose metode yang kita ambil, tinggal kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa milih itu. Gitu aja sih sebenarnya. Hmm. Bisa apa enggak mempertanggungjawabkan. Hmm. Oh, iya. Sekarang ada berapa PhD student ya di labs itu ya? Kalau nggak salah 2 tahun lagi ya Sensei akan pensiun ya. Sekarang totalnya sebentar ya. Aku, Yukin, Mojo, Nomura, kemudian Uchinora. Oh, Hmm. 5. Ujinora. Sekarang totalnya 5 PhD. Hmm. Hmm. Nanti jangan-jangan kalau ada yang PhD baru nanti dikasihkan ke yang asistennya itu ya. Siapa? Asisten Oh, profesornya, associate itu ya. Itu kan masih muda eh, sekali ya. bisa jadi, tapi kemarin sebenarnya ada dari orang Indonesia, Sensei bilang itu ada 2 orang. Hmm.
bukan, berapa orang ya? 2 orang kayaknya, 2 Dari orang yang Indonesia? menghubungi beliau. Dari Ya Indonesia? kayaknya orang yang sama yang dulu temannya sampean, Aldo, siapa? Ronald? Siapa? Nah, namanya mirip-mirip kayak gitu, Oh iya, Ronald ya, kayaknya Pak dulu tuh Ronaldo. ada beberapa yang hubungi tapi saya lupa. Oh Dosen gitu. IPS, terus sama Oke, oke. dosen di Probolinggo. Nah, Sensei bilang sih kalau mereka pokoknya kondisinya oke, sebelum pensiun dia bisa handle, nanti setelah pensiun nanti Sensei akan menunjuk profesor yang baru. Nah, kalau Hmm. kalau calon student tersebut setuju dengan kondisi seperti itu, oke deal. Yang profesor yang baru itu maksudnya yang muda itu. Belum ditentukan sih Oh, belum sebenarnya. ditentukan. Ya. Bisa jadi ke Rajev Sensei, bisa jadi. Rajev ya? Oh ya Rajev ya. Rajev atau Rajev Sensei kan masih muridnya Otsu juga kan, ya. satu perguruan. Oh iya. Oh ya, satu lagi tokoh utama Sensei sudah pindah ya? Sudah Sudah pindah. pindah ya. Ke Nagoya Institute of Technology kalau tidak salah. Ya. Hide sekarang kerja di tempatnya Motas. Oh iya, iya itu ya. Itu sudah lulus Yang ya? terbaru. Sudah Iya. lulus. Cuman terakhir dia bingung untuk pilih researcher atau kerja di company gitu kan. Hmm, Dia sekarang kerja di tempatnya, Rage. iya. Lumayan gajinya besar ya. Jadi mungkin susah juga ditolak. Ya kayaknya sih kalau di machine learning AI saat ini sih memang gajinya kayaknya paling besar di Jepang. Oh iya ya. Soalnya ini startup yang valuasinya paling tinggi itu di Jepang itu Preferred Network. Ya, itu Private network, tentang oke. ya itu perusahaan development AI gitu, robotika Hmm. seperti itu. Kalau di kita kan Gojek dan Tokopedia, kalau sana itu Preferred Works. Jadi sepertinya demand untuk apa otomatisasi pada segala aspek itu memang sedang tinggi di Jepang ya. Karena Ya mungkin ya, demandnya lagi tinggi sekarang. iya karena kekurangan apa mereka kekurangan tenaga kerja, kekurangan penduduk juga, ya tingkat kelahiran Betul. yang rendah. Gitu. Jadi mungkin ini adalah sebuah opsi. Ya. Berbeda mungkin dengan di Indonesia di mana masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan. Ya persaingan lebih besar di Indonesia Ya, sebenarnya. iya sebenarnya. Hanya saja Jepang itu gini, kalau misalkan yang susahnya itu ketika akan masuknya. Nah, itu ketika sudah di dalam Hmm. sebenarnya opportunity itu besar sekali gitu. Iya, ya. Ya memang sebenarnya kalau apa lulusan Indonesia itu punya opportunity yang besar kalau mau kerja di Jepang sebenarnya asalkan Hmm. bahasa saja gitu kan. Oh Misalkan iya, lulusan iya iya bahasa ya. Misalkan yang penting kan punya skill khusus Hmm. yang Hmm. spesifik gitu kan. Iya, Misalkan spesifik di web developer aja iya. gitu. Hmm. Nah, ada kemampuan bahasa Jepang, Hmm. kemungkinan besarnya untuk bisa bekerja di sini sangat besar. Hmm. Iya benar sekali. Kalau Eh, terutama kalau bahasa ya, memang tidak semua orang Jepang itu bisa bahasa Inggris ya. Akan tetapi tidak bisa berbahasa Jepang pun kita bisa lihat seperti teman kita Motas itu bisa berkarir dengan lancar ya. Jadi sebenarnya banyak juga ya beberapa yang tidak bisa bahasa Jepang tapi ya bisa berkarir di Jepang gitu. Jadi jangan khawatir. Akan tapi kalau bisa bahasa Jepang ya lebih baik gitu, opportunity-nya lebih gede. lebih besar opportunity-nya. Ya, tidak perlu PhD, mungkin bisa kamu mendapatkan pekerjaan di Jepang. Sebenarnya ada Om di sini startup ya yang mencoba untuk menjembatani orang asing untuk bisa bekerja di sini dan tidak Hmm, perlu membutuhkan
bahasa Jepang. Itu Hmm. ada startup namanya itu Active Connector. Hmm. Jadi dia memang semacam startup untuk recruitment Hmm. resource recruitment Hmm. orang asing yang memang tidak bisa bahasa Jepang. Jadi Oh. coba aja lewat activeconnector.com itu. Hmm. Dan Pak Lukman tidak tertarik? dia punya klien startup-startup di Jepang. Jadi memang tugasnya untuk menyiapkan sumber daya. Hmm. Sepertinya startup-startup di Jepang itu memberikan dana ke startup tersebut untuk Hmm. mencarikan Hmm. apa namanya resource yang cocok dengan usaha startup mereka. Hmm. Oke. Aku pernah tahunya Active Connector itu dari Kavita, kemudian Kavita itu dari Motas. Oh. Dan sepertinya Motas itu dulu lewat startup tersebut juga kayaknya. Karena aku melihat itu di YouTube-nya Active Connector itu juga ada interview dengan Motas Oh gitu ya. terkait dengan perjalanan Motas, uh, proses perjalanan pencarian kerja, job hunting Hmm. Motas melalui Active Connector. Hmm. Oke. I understand. Gimana Coba Pak dicari Lukman? YouTube-nya. Pak Lukman tidak tertarik untuk mencoba? Itu off the record aja. Oh, udah record. Oh, oke. Nanti tahu-tahu Pak Lukman di mana menghilang. Nah, mulai desas-desus nanti. Apa? Jangan Ya, memancing sama. viral gitu kan ya. Viral. Tanda seru. Gimana Kavitasan bagaimana? Sekarang sudah di Nagasaki, apakah masih sering kontak-kontakan? Masih sering kontak-kontakan. Dia ngajak collab Hmm. collab research kemarin itu pengennya sih ya topik view shot learning. Uh, Nah, view itu shot. pengennya sih. Mm-mm. Hmm. View shot learning dia pengen collab tentang penelitian di view shot learning. View shot running itu Dan apa? dia juga Oh iya iya ikut iya. dengan Ya. ide Dengan dengan ide ide itu topiknya pruning. oh itu Kavitasan. Ya. Hmm. Jadi dia itu ternyata fakultasnya itu baru di Hmm. Nagasaki itu. Jadi profesor ada beberapa profesor 9 atau apa itu semuanya baru, pegawai Hmm. baru semua di Hmm. Nagasaki itu. Dan sekarang mungkin hari ini dia persiapan pindah gedung yang baru karena kemarin itu masih temporari Hmm. selama 2 bulan, Hmm. gedungnya itu masih temporari banget gitu kan Hmm. karena masih bangun. Nah sekarang mulai hari ini sudah mulai perpindahan ke gedung baru. Hmm. Oke. Wah, nggak daftar juga ke Nagasaki, Mas. Nagasaki, Hmm. Nagasaki ya Wah, luar biasa ya. Padahal Kavitasan tuh ya tidak terlalu pintar bahasa Jepang ya. lagi. Tidak terlalu pintar bahasa Jepang. Tapi N3 dia bisa ya. lolos kok. Hmm? Dia lulus N3 kok. Prasyaratnya N3 ya situ ya. Enggak sih, cuman dia udah dia kan sewaktu PSD dia sudah lulus N3. Oh, sudah N3 Jadi ya. sebenarnya tinggal kalau pengakuan dia sih sebenarnya pada waktu proses perpindahan ke Nagasaki itu dia akhirnya sering komunikasi dengan Nagasaki itu pakai bahasa Jepang dan ingatannya itu kembali gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Yes, yes. Ini Gak ada asosiat ya? masalah. Asosiat sudah tetap ya di sana ya? Ya, itu permanen position. Oh, enak ya. Berarti sudah bisa dapat pensiun ya.
dan bisa Ya, lama gitu ya di Jepang ya. ya tapi sebenarnya prosesnya itu juga Hmm. tidak masih ini kan dia sebenarnya tidak ada niatan untuk memperpanjang Hmm. kontraknya di Jepang kan, dia pengen balik ke India gitu kan. Hmm. Tapi karena sekarang memang corona jadi tidak bisa balik, jadi terpaksa harus mencari perpanjangan atau tempat kerja. Nah, Hmm. kebetulan di Hiroshima itu tidak diperpanjang, jadi Hmm. kemudian ada tawaran dari Asano Sensei itu di Asano Nagasaki. Sensei. Kabarnya kan yang ngasih rekomendasi itu Asano Sensei. Hmm. Gitu loh, dari Nagasaki Oke. itu mencari, Oke. kemudian Asano Sensei ngasih rekomendasi Kavita itu. Oh, pernah jadi muridnya Kavita, muridnya Asano Sensei ya, Kavita ya. Iya. Hmm. Oke. Iya. Nah, kemudian ya itulah, suka tidak suka akhirnya dia ke Nagasaki. Tapi meskipun sebenarnya dia masih berat untuk apa Hmm. stay di Jepang. Oh. Karena kan terpisah dengan keluarga kan. Iya. Hmm. Suaminya di Malaysia. Oke. Oke, terus nasib sepedaku gimana itu? Sekarang ada di tangan Mazul Haj Oh, ya ya. Mahasiswa Indonesia yang di ke sana di semakin dikit ya? rumah. Semakin sedikit ya? Jarang ada. Ya begitulah suasananya di sini, nggak ada yang datang. Kemudian di LPDP yang tahun ini juga tidak masuk lagi Hiroshima. Hmm. Oh iya ya. Jadi Lebaran sepi ya, sana ya? Ya, dari dulu kan memang sepi di sini. Iya, Ya habis iya, dari masjid ya balik lagi semi gitu kan. iya, Ngampus. iya. Terus, rencana pindah rumah kapan ini? Pindah rumah rencananya itu Oktober. Oktober ya. Tapi itu Ya karena kan sebelum akhiran ya Oktober ya, sebelumnya rencananya. karena Ya. mau ganti ini kan di tempatnya Nusantara, Hmm. di tempatnya Pak Widi. Nah, Pak Widinya ini Oktober pulang. Oktober dia sudah selesai. Sudah selesai. Oh, oke. Saya nempatin yang di sana. Oh, oke. Mau selesai semua. Hmm. Ya, jadi banyak yang pulang, yang datang sedikit. Nanti lama-lama nggak ada. Ya, tapi di lab kita sekarang banyak lagi, makanya tapi teman-teman ini sih B4, Oh iya, Bachelor S1 4. ya. S1 itu ada berapa ya orang Jepang 4 apa ya baru. Hmm. Tapi kalau master nggak ada yang baru, kemudian doktoral juga nggak ada yang baru. Hmm. Ya nggak ada yang bisa masuk ke Jepang kan saat ini. Hmm. Hmm. Kalau sensei sebenarnya gampang-gampang wae kan menerima student, dia nggak banyak persyaratan. Hmm. Dan email itu juga ngerespon email calon student itu juga cepet beliau. Hmm. Iya, cepat sekali. Cuman kondisi Apalagi global sudah, aja. iya. Hmm. Kan juga lihat seperti punya mahasiswa seperti Lukman San gitu yang dari Indonesia. Oke, gitu. Enggak lah, sampean yang dilihat sebenarnya. Ah, saya sebenarnya masih ingin join paper gitu dengan sensei, cuma ya belum kesampaian saja. Sebenarnya ada satu paper itu yang sedang direview, ya, cuma belum keluar hasilnya. Ya nanti mudah-mudahan lah. Tapi itu kan tidak ada ngefek lagi, maksudnya bukan untuk kelulusan, bukan untuk apa. Untuk yang paper yang kemarin itu cuma 3 bulan loh itu.
3 bulan 3 bulan. Iya toh? Jadi publish. iya, data reviewnya. Jadi aku submit Februari kalau nggak salah. Februari, Maret, April. April tuh accepted. Hmm. April akhir tuh accepted. Selanjutnya itu kan production. Production kalau mau misalkan masih ada yang mau dirubah atau Ah, salah ketik ataukah apa atau minta grafiknya itu yang bagus gitu biasanya publishernya gitu. Jadi proses-proses itu. Jadi April tuh aslinya sudah di accepted. Jadi kan total 3 bulan kan, 3 bulan ya? 3 bulan saja. Ya, tapi Eh, sekarang nih kalau suhu. yo bejo-bejoan kan kadang ono sing 2 tahun, ono sing 3 bulan ya bejo. Iya, ya. Kalau misalkan reviewernya bisa tersedia cepat itu biasanya ya, dan juga tidak neko-neko gitu, maksudnya tidak banyak gitu kan. Yang anu kan udah banyak gitu kan, reject lagi. Itu udah ganti topik aja. Asik ya dulu ya. Tapi ini memang salah satu yang tercepat ini, jurnal bagus dan tercepat. Iya. Hmm. Terus sekarang gimana sampean? Masih ada rasa kangen-kangen pengen di sini ke sini atau setelah pulang itu memang Iya. sudah nggak kepikiran Saijo sama sekali? Eh, sebenarnya kalau pengen ya pengen di sini saja ya. Karena dekat orang tua juga istri juga dekat dengan orang tuanya gitu. Jadi kalau ada kangen Jepang ya pasti ada lah ya. Tapi nanti statusnya mungkin bukan untuk kembali untuk berkarir yang panjang gitu kan ya. Mungkin ya saya Hmm. ya misalkan dapat kesempatan untuk visit ya paling cuma beberapa bulan ataukah 1 tahun begitu untuk kembali merasakan hidup di sana gitu kan ya. Kalau misalnya kita kangen sakura apa sangat memici. Di sini juga banyak yang menumbuhkan sakura juga di Indonesia. Oh iya, Rasanya sakura tapi kok panas. Gak iso digawe apa jenenge hanabi, apa hanami. Ya, iya, seperti iya. gitulah. Jadi banyak tempat di Jepang yang belum sempat tereksplor. Jadi kalau buah si malakama sih sebenarnya. Jadi kalau terlalu lama di Jepang, kadang ada perasaan bosan, sepi gitu. Tapi ketika balik juga ternyata masalah itu juga banyak gitu kan ya. Kadang kepikiran pengen kembali di sana lama, terus merasa sepi, sini balik. Nah, kan seperti itulah. Jadi kalau saya pikir-pikir ya ada anu baik, ada apa? Ada positif, ada negatifnya lah. Oh, Tergantung bagaimana tinggal kita melihat. berarti tinggal memanage saja ya. Tinggal Kira-kira begitu. memanage. Iya, kira-kira begitu. Di sini Saya juga tidak tahu nanti gimana nanti setelah kembali ini. ya mungkin Jadi masih tergantung orang-orangnya ya. Jadi kalau bagaimana kita menyikapinya, kalau kita menyikapi positif ya akan baik-baik saja. Di sini juga saya bisa membantu Bapak dalam risetnya gitu, mengasis ya, gitu, ya gitu. Kalau itu jadi kolaborasi yang keren itu jadi menurutku. Bapak di sini punya bolo lah, yang opus juga tidak sedikit gitu. Hmm. Jadi saya akan membantunya gitu. Ah, Mumpung keren. masih ada gitu. Kalau saya pikirnya mumpung sekarang masih ada. Nanti kalau mungkin kalau suatu saat sudah tidak ada, eh, pikir-pikir kalau misalnya kangen Jepang, saya akan ke Jepang. Tapi waktu Iya, itu iya. mungkin anak-anak sudah besar, jadi kepikiran juga, wah ini sudah sekolah. Ya gitu. Nanti mungkin ngajari anak-anak jadi petualang keliling dunia. Ya, mungkin ya salah satu cara untuk bisa keliling dunia ya jadi researcher itu.
Ah iya, benar mungkin. sekali. Tapi dalam situasi pandemi ya mudah-mudahan cepat berakhir lah agar kita bisa kembali bebas. Tapi kira-kira setelah pandeminya selesai, kira-kira yang konferen-konferen itu kembali offline Ah, sepertinya setelah semua. sudah kerasan untuk jarak jauh kayaknya apalagi konferen kita kan ya, computing ya. Itu pakai Hmm. jarak jauh konferen sudah beres aja nih. Itu kan tidak perlu datang kan mempresentasikan, tidak perlu datang dan papernya kan elektronik gitu kan. Iya. Iya kan? Jadi apalagi yang mau dicari buang-buang uang untuk hotel, makan gitu. Jadi ya mungkin akan ada perubahan budaya mungkin. Kalau saya lihat soalnya kayak researcher top seperti Joshua Bengio kan sejak dulu kan meneriakkan ini. Jadi ngapain conference buang-buang uang, emisi apa buang gas emisi dengan pesawat terbang dan dikurangi saja seperti gitu kita Hmm. lebih baik telekonferensi lah saya ini kedaden lah lah kemungkinannya nggak tahu saya tapi kalau saya pikir ya mungkin akan tetap seperti ini banyak yang mengadopsi cara seperti ini terus. Tuh. Ya Jadi ya kalau sebenarnya keliling kan dunia ya cari cara yang lain gitu mungkin selain ini ah, mungkin ada ya purely jalan-jalan atau backpacking hmm. ataukah jadi visiting gitu. Ya mungkin cari cara-cara yang demikian. Iya sih. Sebenarnya kalau konferen itu kan dengan adanya sekarang itu peserta presentasi secara online dengan biasanya membuat video kan ya, Hmm. video dan jadi kan ya tersimpan. Hmm. Jadi orang yang ingin mendengarkan kembali atau yang memang tidak mengikuti secara online suatu saat masih bisa mendengarkan materinya melalui video-video yang Iya, tidak perlu dari datang. peserta yang dibuat. Tidak perlu Oh, datang. itu sebenarnya ya isi bagusnya memang lebih banyak sih konferensi secara online itu. Cuman ya apa dari nggak tahu terkait dengan pembangun jaringan itu yang saya tidak Hmm. tahu ya. Kalau Ketika dilakukan pengalaman secara kemarin online itu, saya sering terlibat bagaimana? sempat terlibat di konferensi AGU. Jadi mungkin ini bukan komputer science, dia lebih ke meteorological dan juga lingkungan gitu. Saya sempat ikut. Hmm. Jadi ada satu sesi dalam Zoom itu di mana ada hostnya dan peserta dari apa namanya yang presenter-presenter itu dipersilakan untuk berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Jadi via Oh, chat gitu, via chat. Atau mungkin nanti bisa dibuat seperti apa namanya breakout room. Jadi beberapa topik yang spesifik itu nanti bisa masuk ke dalam breakout room. Jadi tidak banyak orang yang akan berbicara di situ gitu. hmm. Jadi bisa diakali seperti itu sih kalau misalkan kalau masalah koneksi. Berarti sebenarnya Aduh. tidak ada alasan lagi ya untuk mengadakan Ya, kecuali uh, kalau ada alasannya itu conference belum cukup offline. untuk membangun koneksi, belum cukup, kita harus ketemu langsung ya. Oke, gitu. Saya ingin Karena lihat wajah Anda. Hah? setahu saya kan Iconip Hmm. itu Yang kemarin Indonesia. yang sekarang mau diadakan di Indonesia di Hmm. bulan Desember ini Hmm. itu akhirnya memutuskan Oh, hybrid ya dalam artian yang ada mau yang online datang. monggo yang mau datang ke Bali juga monggo gitu. Hmm. Kalau misalkan online Tapi saya gitu kan, pikir pasti yang ribet itu nanti organisernya saya kira kalau hybrid itu kan bisa itu tidak tahu conference juga yang sih. besar itu. Iya, Tapi sayang sekali yang dipilih menjadi keynote dari Indonesia itu ternyata bukan expertise deep learning ya. oh ya kah? Hmm. Saya kok tidak tahu. Oh Sayang saya sekali saya ya. Karena saya nggak lihat ngecek nama sih. kurang lah. Kan itu teman-teman UI kan yang jadi organisernya. Dia mungkin karena itu ya.
Jadi dikuasai oleh mereka ya, padahal ya tidak terlalu lah. Tidak ada Novanto Yudhistira di situ, belum paten Nah, deep maksudnya learning-nya. begitu ya. Harusnya karena kita ya Iya, kayak soalnya sampai soalnya murid-muridnya Kurita Sensei yang ada di situ yang terdepan. Karena kita ya itulah, kan sampean sudah bilang kita yang sendiri, no pertama. kira lagi sibuk sih ya. Oh iya, tapi cuma Mau ya cuma gitu saja. mau tas juga ngisi di situ ya. Iya. Barengan toh? Tapi saya cuma jadi chief, tidak akan awe-awe masalah itu. Oh gitu Tapi ya. lumayan daftar, yang dari UI malah banyak loh yang daftar. Oh, Saya tunggu yang Yudarta ini belum datang. Terus apa oh yang di belum chat? datang. Oh, Tapi udah di extend loh deadline-nya jadi 31 Mei. jadi 31 Mei. Oke, Iya. bos. Ini persiapan Jumatan ya. Libur sekarang Jumatannya. Oh, gak oleh. Kali teko. Kalau Oh, iya, walah. sudah mulai ingat kemarin. Jumat kemarin. Oh, Iya. ditutup ya. Nggak boleh ada perkumpulan gitu ya. Hmm. Hmm. Ya sudah. Apalagi kan ada ini kan klaster orang Indonesia juga di Jepang, tapi bukan di Hiroshima. Jadi kita lebih waspada lagi kan. Oh gitu. Hmm. Oh, pantas. Ini pasangan 2 jam iki wayahe iso Jumat iki. Iya, 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 wes. Nah, senang sekali berbincang dengan Anda. Semoga lancar. Ya nanti Saya nanti yang nanti kalau eh, bisa mengajukan cuti kalau misalkan tinggal nunggu paper saja. Jadi kan oh kalau gitu. mau lanjut kan bayar lagi itu kalau mau extend itu mulai apa? Oktober bayarnya apa? September. September bukan Oktober kayaknya. Dan itu nggak bisa Ya. mengajukan keringanan kan sudah kalau extend kan? Tidak bisa mengajukan Kurang tahu keringanan. juga. Kayaknya sih bisa satu kali. Satu Mungkin lo kali. ya. Kalau Ah, pengalaman saya kemarin tidak bisa. sama sekali. Sama sekali tidak bisa dan juga tidak bisa mengajukan asisten. Sekarang malah dihapus asisten riset asisten mulai semester ini. Oh gitu? Berarti Iya, Pak Lukman sudah nggak riset asisten? tidak. Semester ini Waduh, tidak. wah berkurang dong pemasukannya ya. Tidak masalah. Oh gila, sekarang sudah ada inputan baru ini. Yang kebetulan aku dapat beasiswa kan Wah, semester ini. dari? Ya Hatta, Oh dapat. Itu 100 ya berapa? Hatta dapat 100. 100.000. Wah, alhamdulillah. Sampai Oktober nanti. Sampai seterusnya. Ya mungkin, Sampai mungkin sampai berapa Oktober, lama? sampai September. Berapa lama itu waktunya? Kalau biasanya kan setahun kan, kalau Hmm. ya Hatta itu. Nah, nanti aku kan melihat ini belum konfirmasi sih, karena aku extend bisa diperpanjang juga apa enggak? Bisa, Mas. Kalau 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 aku kan dulu kan kok apa namanya? Apa namanya? Jasko apa ya? Dulu tuh beasiswanya. Jaso tidak ada tahun ini, Jaso tidak ada. tidak Saya ada. dulu Jaso itu Kalau sesuai tanggalnya itu. Jadi meskipun extend masih tetap dapat. ya harusnya kan kayak apa mahasiswa yang tahun-tahun terakhir itu kan kemungkinan besarnya untuk mendapatkan jaso itu kan besar kan. Hmm. Apa kemungkinan untuk mendapatkan jaso itu besar. Nah, Hmm. awalnya saya memilih jaso itu, kemudian ternyata ya mungkin ya Jepang lagi kehabisan duit mungkin Hmm. menghadapi pandemi.
Iya, Jadi Jaso itu oh hilang. dihapus ya. Jaso Dihapus. dihapus, asisten dihapus. Wah, kalau dalam kondisi apa di situ wah saya sudah kelong. Dulu jadi hadir di waktu dan tempat yang tepat. Begitu itu Dan itu sudah merupakan istri pas hamil juga kan waktu itu. Ya sempat ini sih ya deg-deg lah. eh, Tapi kemudian dapat Yahita itu. ada kabar baik bulan Mei. Bulan Mei ini ada kabar baik. Alhamdulillah. Bulan ini berarti Pengumumannya kan bulan ini, dapat Yahita itu. Yahata itu. Yahata bulan ini. Wah, alhamdulillah. Itulah. Jadi non linear. Jadi tidak usah difikirkan dalam-dalam. Kalau kita niat, terus Gusti Allah pasti akan memberikan jalan lah. Itu ya. Pasti kalau iya sudah langsung dek gitu. Gak ngiro kan dapat Yahita kan. Gak ngiro. Ya, aku sih memang tidak pernah mikir terlalu panjang sih. Oh. Ya maksudnya tentang segala sesuatu sih, aku kan tidak pernah pikir Oh iya, panjang. Makanya pikirannya bisa pendek memang ya. kalau mungkin ya kalau saya mikirnya itu panjang dan detail, saya mungkin nggak di sini sekarang. Oh iya, bro. Luar biasa ini muridnya Gusmus ini. Jadi saya tapi cari nih ya, Gusmus itu muridnya bapakku. Oh iya, Nah, jadi lah ceritanya oh, biyen Pak tahun lalu ini pas haji, itu ketemu ah, rombongannya Gusmus kan, karo ah, Ulil barang. oke, Nah, terus foto bareng kan, foto bareng. Foto bareng itu ono kursi. Foto longgo, ah, ngono, yo kan sing rombongan liyane apa jenenge padha nangisor maksudnya kaya ya nangisor lah, padha ngisor. Lah iku woro-woro mm-mm, Gusmus iku melu nangisor. Sing lah sing mm, sing nang duduk nang kursi iku gari bapakku. Nah, bapakku mikir, iki kursi akeh kok gawe nganggur ini ya apa ya udah saya tak di sini saja gitu. Nah, Gusmus lah ning ah, ngisor. Di foto, nah ning ngisor kan berarti kan santri nih. Logo ini berarti iya, wah ini ah, Gusmus itu santrinya bapak saya itu udah ada di foto. Aduh. Tapi yo kenal ya ah, sampai apa itu. Oh, saya meminta rokoknya ngono kan. hmm. Saya itu punya kisah Hmm. ya waktu S2 dulu. Hmm. Jadi kebetulan itu ujian S2 itu ujian tesis itu pas bulan puasa malam hari ke-20 kalau tidak salah. Hmm. Nah, jadi selama bulan puasa itu sebenarnya aku ya gimana kan untuk persiapan untuk tesis itu seperti apa kan pusingnya. Hmm. Jadi saya itu udah punya rencana setelah ujian itu saya langsung pengen ke Rembang. Hmm. Jadi pas itu akhirnya ujian pagi jam 8 di ITS. Selesai saya nggak langsung pulang, langsung menuju Rembang sudah. Naik Teriak-teriak pinggir motor, jalan itu kan naik motor ya. teriak. Naik Oh, motor ke Bungur sih, habis itu naik naik. bus. Saya kira ke Lembangnya naik motor touring gitu kan lebih baik gitu. Nah, itu supaya Aduh. akhirnya nah, kebetulan kan lagi malam 21 itu khataman pengajian puasa kan. Hmm. Gusmus Yaso Gusmus. Hmm. Nah, saya masih sempat ngikuti hataman itu, terus kemudian ditutup dengan doa oleh Gusmus, alhamdulillah dapat barokah doanya. Kemudian besoknya sowan ke Gusmus, bisa ketemu Gusmus, Hmm. foto Gusmus juga. Hmm. Kemudian ketemu dengan siapa yang jadi ini eh, Pak Yahya Sakuf. Oh iya, jadi menteri Ah, ya. ya. Bukan kakaknya yang Oh jadi wakil kakaknya. pres. Oh, oke. Kakaknya ya namanya hampir sama kalau itu Khalil ya
Saku Komas, pokoknya kakaknya yang Menteri Agama sekarang itu jadi Hmm, Watinpres. oke. Nah itu ketemu juga, alhamdulillah. Terus kemudian akhirnya pulang. Oh, Nah, dengan Gusmus. oh, ini sempat ketemu ya, luar biasa. Iya, Mas, ini mungkin saya Gusmusnya sudah lupa paling sama saya. yuk ketemu banyak orang, wajah-wajahnya siapa? Siapa saya gitu kan? Gak mungkin. Yang namanya Lukman itu juga banyak. Iya, aduh. Ah, Tapi yang pasti ya saya bersyukur dapat barokah doanya itu. amin. Pak Lukman, ini saya mau persiapan Jumatan. Oke, siap. Jadi karena saya mau Jumatannya ke UB, jadi saya harus mandi dari sekarang. Oke, Bos. Oke. Senang Siap. bertemu, kita bercakap dengan Pak Lukman. Banyak pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Semangat Pelajaran beliau apa? dan Gak ada yang penting yang ini. jelas dari awal sampai sekarang tuh selalu tersenyum dan tertawa. Jadi tidak menunjukkan wajah-wajah kesedihan itu yang saya pikir adalah luar biasa. Dan itu yang membuat tahan banting ya tentunya ya. Luar biasa. Jadi kita harus belajar untuk selalu bersenyum seperti Pak Lukman. Baik, Ah, Pak Lukman, terima kasih oke, Mas. atas waktunya. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Ya, semoga Siap. kabar ya. Amin. Pak Lukman, sampai jumpa.